Good morning all students. Ini kelas 4D ya. Nah, ini hari pertama kita ketemu kembali setelah minggu lalu kita ada weekend atau libur. Nah, jadi hari ini adalah hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Nah, berhubung besok sudah mulai melaksanakan ulangan harian kedua, kebetulan pelajaran saya. Nah, jadi saya harap anak-anak kelas 4D ya pada saat mengisi lembar soalnya dengan hati-hati dan teliti ya. Nah, kita langsung saja ya, hari ini kita mau bahas mengenai buku STS IPA di halaman 85. Ini materinya sudah kita bahas ya, sudah tuntas, jadi kita mau bahas mengenai latihan soal-soalnya. Oke. Namun, saya mau panggil dulu siswanya untuk bahas soal pertama, soal nomor 1. Nicholas, silakan Nicholas. Nicholas Emilio. Sumber energi adalah B. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Bisa diulangi Nicholas? Sumber energi adalah B. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Oke, kita cek ya, jawabannya benar B ya. Thank you ya Nicholas Emilio. Oke, saya lanjutkan kembali. Lionel ada? Silakan baca Lionel soal kedua. Bentar ya. Aktifkan dulu mikrofonnya Lionel. Ya. Manfaat matahari bagi tumbuhan adalah D. Menghasilkan energi cahaya untuk membantu pertumbuhan daun dan akar. Lionel bisa baca ulang Lionel. Manfaat matahari bagi kehidupan. Manfaat matahari bagi tumbuhan adalah D. Menghasilkan energi cahaya untuk membantu pertumbuhan daun dan akar. Coba kita cek dulu jawabannya benar tidak D. Jawabannya benar adalah C ya, Lionel, menghasilkan energi cahaya untuk membantu fotosintesis. Jadi kalau pada tumbuhan fotosintesis ya. Paham ya Lionel? Oke baik, soal selanjutnya. Coba dulu Michael Justin, sebentar. Silakan dibuka dulu mikrofonnya Michael. Ya. Berikut yang termasuk bahan bakar fosil adalah C. Bensin, aftur, dan minyak bumi. Thank you. Bensin, aftur, minyak bumi. Oke, benar ya. Bensin, aftur, minyak bumi. Thank you, Michael. Selanjutnya, Kenshin. Kenshin Frederick. Silakan Kenshin. Perhatikan kedua sumber energi berikut. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi A dan B berturut-turut adalah C. Yang A itu apa? Yang A. Sumber energi apa yang A? Panas. Panas ya, matahari ya. Untuk yang bagian B, air terjun, sumber energi apa? Gerak. Gerak. Coba kita periksa dulu jawabannya. Ya, benar ya. Panas dan gerak. Thank you ya, Kenshin.
Selanjutnya Carla Lisitesa. Silakan Carla Lisitesa. Perhatikan nama-nama sumber energi berikut. 1 biomasa, 2 batu bara, 3 angin, 4 minyak bumi, 5 gas alam, 6 cahaya matahari. Sumber energi yang terbarukan ditunjukkan oleh nomor B, 1, 3, dan 6. Kita cek dulu jawaban dari Carla Lisi, benar tidak? 1, 3, dan 6. 1 adalah biomasa, yang ketiga adalah angin, yang keenam adalah cahaya matahari. Iya, sumber energi terbarukan, maksudnya yang bisa diperbarui ya. Silakan disilang. Selanjutnya, siswa PTMT mau bahas nggak? Ada yang mau bahas soalnya? Coba ini. Coba. Jangan sekali nak suaranya harus jelas ya, karena kita bisa dengar dengan baik. Coba diulangi lagi, Jen. Kita cek dulu jawabannya. Benar ya, Jen menjawab listrik. Boleh disilang. Selanjutnya Chelsea mau baca. Silakan Chelsea, soal ke-7. Chelsea bisa diulang, Chelsea. Agak sedikit, Chelsea. Ini gambar apa, Chelsea? Ada yang tahu? Apa? Berikut. Apa? Panel surya. Jadi panel surya ini perubahan energi apa yang dibentuk? Energi apa? Ya, energi listrik menjadi energi cahaya. Ini pembahasannya ya. Oke, thank you Chelsea. Baik, saya lanjut ke siswa online. Kenzo Gabriel, silakan Kenzo. Nomor 8 ya Kenzo. Manfaat penggunaan energi nuklir adalah tidak menyebabkan pencemaran udara. Jawabannya apa, Nak? C, Miss. D. Halo Kenzo. Ya, pilihannya adalah C ya. Manfaat Pilihannya C, bukan D ya sayang. Kamu benar ada skripsinya, tapi opsinya adalah C ya, Kenzo. Tidak menyebabkan pencemaran udara. Manfaat dari saya energi. baca tadi C, Miss. Kenapa? Saya baca tadi C, Miss. Ya, jadi jangan salah lihat ya, Kenzo. Jawabannya C ya sayang. Tapi Kenzo benar tadi menyebutkannya ya. Oke, masih Kenzo ya. Nomor 9 Kenzo, lanjut. Nomor 9. Perhatikan nama alat elektronik berikut. 1 setrika, 2 lampu, 3 blender, 4 bowl listrik, 5 dispenser, 6 mixer. Perubahan bentuk energi yang sama terjadi pada alat nomor C, Miss, 3, 4, dan 6. Alat elektronik perubahan bentuk energi yang sama. Kita periksa dulu nomor 3, 4, dan 6. Blender, bor listrik, dan mixer. Kira-kira ini perubahan energi apa ya, Kenzo? Halo Kenzo. Listrik, Miss. Ya, perubahan energi listrik menjadi energi apa, Kenzo? Energi gerak, Miss. Oke, bisa benar ya. Jawabannya betul sekali. Ya, sama-sama mengalami perubahan energi gerak. Terima kasih ya, Kenzo. Oke, selanjutnya Carlos. Carlos Ferdinand, nomor 10, Carlos.
Contoh aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan energi alternatif adalah menggunakan LPG untuk menyalakan kompor. Ya, kita periksa dulu. Ya, jawabannya adalah D. Ya, memanfaatkan kotoran sapi untuk membuat biogas. Biogas. Oke. Apa-apa ya, Carlos? Jangan lupa disilang yang benar ya, jangan salah silang. Oke, kita lanjut bagian B. Part B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Coba saya panggil yang PTMP dulu. Siapa yang mau baca soal pertama? Harus kuat suaranya ya. Coba tulis nomor 1. Cahaya dan energi panas dan cahaya terbesar di dunia. Oke, soal kedua apa Chelsea? Jawabannya apa Chelsea? Kenapa? Oke, siapa yang bisa bantu soal kedua? Ada yang bisa jawab sisa PTMP? Jadi itu mau jawab? Nggak ada juga. Oke, baiklah. Ini langsung saya kasih bahasnya aja ya. Jadi Chelsea menjawab benar nomor 1. Yang pertama adalah panas dan cahaya. Yang kedua jawabannya adalah penambangan. Boleh kami tulis pembahasannya? Oke, ganti-gantian ya. Saya mau panggil Prinselo. Sekarang soal ketiga. Bagian B. Bisa Prinselo? Ini sudah kamu tulis? Oke, sekarang soal ketiga ya. Baca soalnya Prinselo. Ayo, silakan. Bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun disebut fosil. Fosil, ya benar sekali ya. Tapi tolong dilengkapin ya Priscilo, bahan bakar fosil. Nah ya, bahan bakar fosil. Masih Priscilo, soal keempat. Boleh kamu baca kembali Priscilo. Pada dinamo sepeda terjadi perubahan bentuk energi kimia menjadi energi gerak. Bisa diulang keempat, jawabannya adalah kimia menjadi energi gerak. oke, soal kelima. Alat yang dapat mengubah energi alternatif berupa energi cahaya matahari menjadi energi listrik disebut panel surya. kita cek jawaban Prinselo. Soal keempat jawabannya adalah ya benar ya, kimia dan gerak. Dan benar ya. Soal kelima jawabannya adalah panel surya. Jadi Prinselo semuanya benar menjawab. Terima kasih Prinselo. Silakan ditulis langsung di buku cetak, buku SPSIPA. Ya Jason, sekarang giliran Jason ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 88.
Halaman 88, saya mau panggil Jason Pierre. Silakan Jason. Ya. Mikrofonnya dibuka dulu, Jason. Silakan dibaca. Miss. Soalnya apa dulu, Nak? Benda berikut ini. Benda berikut ini yang bukan merupakan sumber energi panas adalah gitar, Miss, gitar. Tadi jawabannya A, sekarang gitar. Makanya dilihat dulu soalnya ya, yang bukan berarti yang salah. Benar ya, jawabannya adalah gitar. Gitar itu sumber energi apa? Energi suara, Miss. Ya, energi suara atau energi bunyi. Ya, benar sekali Jason memilih jawabannya D. Oke, silakan disilang. Soal kedua masih Jason. Silakan Jason dibaca kembali pertanyaan kedua. Jason. Contoh sumber energi primer yaitu Sudah ada di buku ya. sinar matahari. Jawabannya apa? Sinar matahari. Ya, benar sekali. Sinar matahari. Thank you ya Jason. Jason tolong diisi langsung pembahasannya ya Jason. Kemudian Dior Garcia. Silakan Dior, soal ketiga dibaca. Halo Dior, mana ini suaranya? Miss panggil Dior loh. Dior Garcia Tanswell. Silakan Dior. Pertanyaan berikut yang benar mengenai energi alternatif adalah B. Selalu tersedia dan berjumlah sangat banyak di alam. Iya, jawabannya adalah benar ya, D. Terima kasih, Dior. Kemudian saya panggil Tioro Sihonding, soal keempat Tioro. Boleh baca. Halo Tioro. Tioro. Contoh Ya. Contoh penggunaan energi panas bumi adalah Contoh penggunaan energi panas. Kira-kira yang mana? berjemur di bawah sinar matahari. Pilihannya A. Yang benar adalah mengolah uap panas dari dalam bumi untuk membuka turbin ya. Diperbaiki ya, Tioro. Kalau tidak apa-apa, yang penting ada usaha untuk menjawab. Thank you, Tioro. Selanjutnya, Herwig Kristali. Silakan, Herwig. 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi angin. C. Angin. Benar ya, angin. Herwig lanjut ya, soal ke-6. Perhatikan benda-benda berikut ini. Kotoran sapi, limbah padi, plastik, kaleng bekas, pasir, ampas kedelai, benda-benda yang dapat dijadikan sumber energi biomasa ditunjukkan. Yang mana, Herwig? Energi B. biomasa. C, 1, 2, dan 6. Satu adalah kotoran sapi, yang kedua adalah limbah padi, yang keenam ampas kedelai. Ya, benar sekali ya, Herwig. Jawabannya C. Terima kasih, Herwig. Selanjutnya, Jessica. Mana ini Jessica? Silakan Jessica. Soal ke-7 dibaca pertanyaannya. Perubahan energi yang terjadi pada lampu meja adalah B. Energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Ya, jawabannya benar ya, B.
Lanjut ya, masih Jessica di nomor 8. Silakan Salah dijawab satu- pertanyaannya. Salah satu sumber energi listrik adalah A. Lampu. Sumber energi listrik contohnya adalah lampu. Iya benar sekali. Thank you ya, Jessica. Selanjutnya Paul. Paul, silakan baca soal ke-9. Contoh benda yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah D. Kipas angin. Ya benar ya, kipas angin. Yang terakhir ya, Paul, nomor 10. Kelemahan dari pembangkit listrik pada gambar adalah D. Radiasi nuklir dapat merusak lingkungan. Pembangkit listrik, kelemahannya adalah, ini gambar dari nuklir ya. Jadi dampaknya adalah bisa menyebabkan radiasi atau merusak lingkungan, berpolusi ya. Seperti ini. Terima kasih, Paul. Sekarang yang bagian D, saya mau panggil yang PTSD. Ada yang mau jawab, Pak? Jericho ya. Oke, baiklah Jericho. Soal bagian D. Soal kedua. Oke, Paul menjawab panas dan listrik. Coba kita periksa dulu jawabannya ya. Ya, benar sekali. Jadi, kalau kita memasak makanan, tapi ini keadaannya bukan di rumah ya, kita mau camping, mau bikin kemah, tapi menggunakan api ya, atau kayu bakar. Jadi, kegunaan energi panas yang kita manfaatkan. Kemudian ombak di laut, menghasilkan energi listrik dengan menggunakan alatnya yaitu generator. Silakan ditulis pemahamannya. Selanjutnya soal ketiga, Dera Miguel. Dera, sit down Dera. Mana ini Dera? Halo Dera. Oke, nggak ada respon, saya cancel ya Dera. Saya ganti dengan siswa lain, yaitu Carla Lisitesa. Silakan Carla. Soal ketiga, boleh dibaca pertanyaannya? Alat yang digunakan untuk menangkap energi matahari pada pembangkit listrik tenaga matahari adalah panel surya. Panel surya. Boleh ya, benar ya. Silakan ditulis dulu pembahasannya panel surya. Soal keempat, Carla. Saat berbicara, bunyi merambat melalui udara. Soal kelima. Terompet, gitar, dan suling merupakan contoh sumber energi bunyi. Iya, benar ya. Yang keempat jawabannya adalah udara, yang kelima adalah bunyi. Contohnya, Miss ini sedang berbicara. Apa yang Miss hasilkan? Bunyi merambat melalui udara. Jadi yang kamu dengar itu suara saya kan sampai kan. Nah, jadi merambat dengan udara. Misalnya alat musik, gitar, pianika, kemudian apa lagi? Recorder. Kalau belajar seni musik kan, tahu kan alat musiknya? Nah, jadi alat musik ini merupakan contoh sumber bunyi juga. Nah, jadi bermacam-macam sumber bunyi ya. Sumber energi bunyi. Oke, selesai ya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke bab 6 ya. Bab 6. Boleh dibuka dulu lembarannya, bab 6. Bab yang baru ya. Di halaman 91. Ya, di halaman 91. Coba kita lihat dulu, sudah ya.
Sudah tampil ya slide-nya. Oke. Ini adalah topik baru, yaitu topiknya adalah bunyi dan pendengaran. Bunyi dan pendengaran. Nanti kita bahas mengenai bagian-bagian dari telinga. Ya, nanti setelah kita bahas bunyi baru masuk ke bagian-bagian telinga. Ya. Oke, kita yang bahas yang pertama adalah mengenai bunyi dulu ya. Oke, ini mau panggil dulu. Lionel mau baca deskripsi yang pertama? Mau ya? Oke, silakan Lionel. Deskripsinya baca dulu. Bab 6 bunyi dan pendengaran. Perhatikan macam-macam alat musik Wah, yang suara Lionel terdapat kecil pada sekali. Bisa dibesar sedikit, Lionel. bab 6 bunyi dan pendengaran. Perhatikan macam-macam alat musik yang terdapat pada gambar di atas. Ya. Dapatkah kamu membedakan bunyi dari alat-alat musik tersebut? Bunyi alat musik dapat dihasilkan dari getaran udara ataupun getaran dawai. Berbicara dan bernyanyi juga menghasilkan bunyi. Dari manakah asal bunyi yang keluar dari suaramu? Kita dapat mendengar dan membedakan berbagai macam bunyi melalui indera pendengaran. Adakah fungsi lain dari indera pendengaranmu selain mendengar bunyi? Oke, terima kasih ya Lionel. Karena suaranya sangat halus sekali, jadinya saya juga nggak terlalu jelas mendengarnya dengan suara Lionel ya. Nah, coba amplitudonya, volumenya agak lebih sedikit ya. Jadi tadi Lionel yang Miss dengar adalah berbicara dan bernyanyi menghasilkan bunyi. Saya berbicara, kamu dengar ya. Saya bernyanyi, kamu juga dengar. Nah, jadi berbicara, bernyanyi menghasilkan bunyi. Dari mana asalnya bunyi? Nah, ini yang mau kita bahas ya. Nah, jadi sini ada seperti kalian juga siswa sedang memainkan alat musik. Ya, juga menghasilkan bunyi yang cukup jelas sekali. Lanjut saja yuk. Apa itu bunyi? Apa itu bunyi? Kita baca dulu deskripsinya ya. Coba. Oke, Excel mau baca? Boleh, tapi harus kuat sedikit soalnya Excel ya. Silakan Excel. Bunyi itu adalah lanjut. Ketika berbicara Oke, terima kasih ya, Excel. Bunyi, apa itu sumber bunyi? Coba Miss mau tanya Kensin. Kensin, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah Sumber bunyi merupakan no. Sumber bunyi adalah bunyi yang bunyi adalah bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Iya, jadi itu adalah pengertian dari sumber bunyi, ya. Bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar.
Bunyi adalah bentuk energi. Nah, ya bunyi adalah bentuk energi. Nah, di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sumber bunyi ya. Nah, setiap yang kamu dengar dari suatu benda yang bergetar, hasilnya apa? Bunyi ya. Nah, contohnya adalah sumber bunyi saya sedang berbicara. Ini yang paling simpel adalah saya sedang berbicara, saya sedang menjelaskan. Nah, ini adalah sumber bunyi, benda yang bergetar. Selain itu, apalagi contoh sumber bunyi? Musik. Misalnya, gitar yang diketik, itu juga sumber bunyi. Atau meja yang dipukul-pukul, sumber bunyi. Kemudian, apalagi? Pianista yang kamu tiup-tiup, kalau ada pelajaran seni musik, itu merupakan sumber bunyi juga. Sudah tahu ya, sumber bunyi adalah benda yang dihasilkan dengan cara bergetar ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini adalah jenis-jenis bunyi. Coba dulu Priscelo, silakan. Jenis bunyi. Jenis bunyi setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Ya, sebut saja adalah hertz. Satuan dari frekuensi adalah hertz. Hertz ya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Oke, terima kasih Prinselo. Miss boleh kasih saran nggak Prinselo? Jadi kalau kita sedang belajar, cobalah Prinselo cari ruangan yang tenang sehingga apabila Miss panggil nama Prinselo, saya hanya mendengar suara Prinselo saja ya, tidak ada suara-suara yang di luar dari Prinselo. Oke, cari ruangan yang tenang ya Prinselo, ya supaya jelas suara Prinselo. Terima kasih. Oke, di sini adalah pembagian dari jenis bunyi ya. Berdasarkan apa tadi? Frekuensinya. Coba saya ulangi lagi ya. Jessica. Apa satuan dari frekuensi? Apa satuan dari frekuensi? Barusan saja kita sebutkan tadi. Apa satuannya, Jessica? 5 kurang 15 Hz. No. Satuan frekuensi adalah gampang loh. Kita satuannya Hertz. Ya, benar ya, hertz ya. Di sini adalah berbagai macam jenis frekuensi. Ada yang namanya infrasonik, ada namanya audiosonik, ada namanya ultrasonik. Coba dibaca sedikit, Jessica, jenis infrasonik yang bagaimana? Jessica, mikrofonnya dibuka dulu, Jessica. Ya, silakan Jessica. Ya, Miss. Baca kembali, bunyi infrasonik. Apa, Miss? Baca kembali bunyi infrasonik bagaimana? Yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut kurang dari 20 Hz. Karena Hz ini adalah satuan dari frekuensi. Oke, lanjut ya. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Nah, jadi dia kalau hewan gajah itu termasuk kelompok dari frekuensi infrasonik karena dia kurang dari 20 Hz.
Bunyi audiofonik bagaimana, Jessica? Silakan baca kembali. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 kurang 20.000 Hz. 20 sampai 20.000 Hz. Ulangin, 20 sampai 20.000 Hz. 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Oke, jadi Jessica kelompok yang mana bunyinya? Apakah infrasonik, audiosonik, atau ultrasonik? Audiosonik Iya, karena kita manusia maksimalnya mendengarkan frekuensi bunyi itu sampai berapa? 20 sampai 20.000 Hz ya. Mau Jason, mau Jen, mau Excel. Kita mampunya yang audio sonik. Silakan kembali bunyi ultrasonik, bisa baca kembali. C. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Oke, terima kasih ya Jessica. Baik, kita belajar sampai sini dulu ya di halaman 93 yaitu pembagian dari frekuensi.